الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الحاضرون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الله تعالى أيضا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 Allah mengajarkan kita doa agar kita dihindarkan oleh Allah dari azab api neraka. Karena dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 24 dan 25 Allah menggambarkan tentang dahsyatnya azab di neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Orang yang di neraka itu tidak merasakan kenyamanan. La yazuquna fiha barda wala syaraba, dan tidak ada minuman illa hamima wa ghassaqa, kecuali minuman itu air yang mendidih, wa ghassaqa, dan nanah. Hadirin, dalam tafsir air yang mendidih itu seperti besi mendidih. Hadirin, kita tahu air yang mendidih 100 derajat Celcius. Sementara dalam hadis Rasulullah menjelaskan panasnya api di neraka itu 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Sehingga kalau air mendidih 100 derajat Celcius dikali 70, itu tidak kurang dari 7.000 derajat Celcius. Padahal besi mendidih saja antara 2.700 sampai 3.000 derajat Celcius. 2 kali lipat lebih besi mendidih. Hadirin sekalian, minumannya tidak ada pilihan kecuali air yang mendidih, seperti besi yang mendidih, yang bila diminum hancur isi perutnya saking panasnya. Kemudian apalagi selain air yang mendidih, yakni nanah. Hadirin, ulama menjelaskan orang yang masuk ke neraka diikat dengan rantai, dan rantainya dipanaskan sampai dia luka, mengeluarkan darah dan nanah yang bau busuk. Hadirin, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kelak ahli neraka akan didatangkan dengan menangis karena siksaannya sangat pedih sampai air matanya habis. Kemudian setelah itu dia pun masih menangis, namun air matanya sudah tidak ada lagi. Maka dia menangis mengeluarkan darah. Sampai dalam hadis itu dijelaskan darah terus mengalir, maka bekas aliran darah itu Rasulullah menjelaskan ini seperti parit. Kalau mungkin kita di hadapan masjid kita ada sungai Citarum, kira-kira seperti itu. Dalam hadis Imam Hakim, darah yang mengalir dari matanya itu saking banyaknya, apabila perahu dilayarkan, perahu bisa berlayar. Saking banyaknya darah tangisan ahli neraka. Hadirin, saya hanya berpikir, memangnya sebesar apa tubuh ahli neraka sampai darahnya yang banyak bisa mengalirkan atau bisa menjalankan perahu. Hadirin, dalam hadis
riwayat Imam Muslim secara khusus. Dulu, maaf, nanti manusia ahli surga dan ahli neraka itu akan diperbesar. Mudah-mudahan ini jadi doa bagi kita menjadi ahli surga. Rasulullah menjelaskan, nanti ahli surga itu diperbesar, badannya seperti ayahnya Nabi Adam, 60 hasta, kira-kira 30 meter, atau ada yang menyebutkan 27,5 meter. Kemudian ketampanannya seperti Nabi Yusuf, kemudian dia soleh seperti Nabi Muhammad, kemudian dia sobar seperti Nabi Ayub. Namun ahli neraka akan Allah perbesar lagi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan ini menjawab pertanyaan saya awalnya, memangnya sebesar apa tubuh ahli neraka sampai bekas tetesan air mata darahnya seperti parit atau seperti sungai? Rasulullah menjelaskan bahwa kulit ahli neraka dalam hadis riwayat Imam Muslim itu seperti 3 hari perjalanan. Hadirin, kalau kita berjalan 3 hari, sehari 70 kilo, kalau 3 hari sekitar 210 kilo. Padahal Bandung Jakarta saja hanya 150 kilo. Berarti ini Bandung sampai ke Banten, itu baru tebal kulitnya saja. Wajar kalau di dalam kulitnya ada bekas aliran darah dari air matanya. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan pundaknya, masih dalam hadis riwayat Imam Muslim, saking besarnya itu sama dengan 3 hari perjalanan dengan kendaraan tercepat. Hadirin, kalau kita naik bus kereta cepat Bandung Jakarta 150 kilo, itu hanya 30 menit. Kalau 3 hari, logikanya 300 kilo mungkin. Kalau kita hitung, pundaknya saja besar sekali. Wajar kalau air matanya yang berupa darah, jika banyak perahu bisa mengalir di dalamnya. Kita berlindung kepada Allah, karena tidak ada orang yang nyaman di dalam neraka. Secara khusus, ahli neraka itu akan merasakan pedihnya dari kulit yang Allah jadikan, dihancurkan dan jadikan lagi. Sebagaimana Allah tulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Orang yang tidak percaya kepada ayat Allah itu pasti dimasukkan ke dalam neraka, dan setiap kulitnya hancur, maka Allah jadikan lagi, hancur jadikan lagi. Tujuannya untuk apa? Liyazuqul azab. Dan ini sudah dilakukan penelitian bahwa yang sakit itu adalah pada kulit, sehingga setelah kulitnya hancur Allah jadikan lagi agar terasa sakit lagi. Dalam salah satu tafsir dijelaskan bahwa jadi hancur per hari itu 70.000 kali ya. Kalau saya hitung sekitar 1,3 detik sekali itu hancur jadi lagi, sehingga mereka menjerit setiap saat itu. Nauzubillah min zalik. Hadirin, kita berlindung kepada Allah dari azab neraka Allah. Dan diantaranya Rasulullah memberitahu kepada kita, bagi orang yang saum, sehari saum, Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Semoga Allah terima amal saum kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyahum bima ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahwa makanan ahli neraka itu zakum, yang apabila diambil secuil setetes, diteteskan atau disimpan ke dunia, maka dunia ini hangus, binasa, rusak. Saking dahsyatnya. Hadirin, apa nyamannya minuman dari nanah? Bau,
Ustadz Fatih Karim pernah melakukan penelitian. Beliau memberi satu labu nanah dari rumah sakit. Kemudian beliau godok, beliau rebus. Maka ketika beliau merebus istrinya dari lantai atas rumahnya protes, "Abi, apa yang engkau masak? Begitu bau busuk menyengat." Beliau menjelaskan bahwa dia mau melakukan penelitian tentang minuman ahli neraka. Baru di dunia saja sudah menyakitkan dari baunya saja. Maka kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka, secara khusus lewat saum ini. Namun yang jadi masalah, Rasulullah mengingatkan kita, "Rubba saimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimi laisa lahu min qiyamihi illas sahur." Kita berharap saum kita menjauhkan diri dari azab neraka. Namun Rasulullah mengingatkan, banyak sekali orang yang saum. Logikanya kalau banyak sekali berarti lebih banyak yang tidak diterima saumnya. Banyak sekali orang yang saum, namun tidak dapat apa-apa dari saumnya, kecuali hanya lapar saja. Begitu sholat taraweh, sholat malam kita, rubba qaimi laisa lahu min qiyamihi illas sahur. Banyak sekali orang yang sholat, namun tidak dapat apa-apa dari sholatnya, kecuali lelah saja, pahalanya tidak dapat. Bukankah ada surat Al-Lail yang menyatakan lalainya orang yang sholat sampai dia masuk neraka? Yang sholat saja masuk neraka, apalagi yang tidak. Semoga Allah terima saum kita. Terakhir, Rasulullah pun mengingatkan kita, "Malam yada' qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wa amal bih, dan amal dusta, maka Allah tidak peduli dengan saum seseorang, tidak peduli dengan seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, apabila saum namun ucapannya masih dusta, perbuatannya masih tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, saumnya sia-sia. Semoga Allah lindungi kita dari saum yang tertolak. Kafa bil mar'i kadziba ayyuhadzisa bikulli ma sami'a. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Cukup dikatakan seorang itu pendusta apabila dia mengucapkan apa yang dia dengar. Ini yang jarang kita perhatikan. Kalau hanya mendengar, kalau hanya cenah, sudah kita tutup, jangan kita sampaikan lagi, karena itu dusta dan bisa jadi itu yang menghalangi pahala saum kita. Bukankah Rasulullah mengajarkan kita, teman yang paling baik adalah yang menyampaikan kesalahan teman kita di hadapannya, bukan di belakangnya. Kalau di belakangnya itu ghibah, yang dosanya lebih besar daripada zina. Sebaliknya, orang yang paling baik adalah teman yang paling baik yang biasa menyampaikan kesalahannya di hadapan temannya. Jangan sampai ketika ada kesalahan orang lain kita sebar di WA, sehingga tidak menghinakan orang lain, cukup disampaikan di hadapannya. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita. Semoga Allah membimbing ucapan dan perbuatan kita agar Allah terima. Secara khusus, semoga Allah terima saum dan segala amal ibadah kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bil iman, alhamdulillahi bil islam, alhamdulillahi bil quran, alhamdulillahi ala kulli ni'mah, alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang tak terhingga banyaknya. Secara khusus, ampuni dosa lisan kami ya Rabb. Sebagaimana Rasulullah jelaskan, dua lubang yang banyak menyungkurkan manusia masuk ke dalam neraka, yakni lubang mulut dan lubang kemaluan. Ya Rabb, jaga ucapan kami agar bernilai ibadah dan jauh dari dosa. Ya Rabb, jaga jari kami ketika kami harus menyebar di WA tentang kejelekan orang lain ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami sebaik-baik teman yang hanya mengingatkan kepada sesama di hadapannya dan tanpa mempermalukan dia di hadapan orang lain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb, jaga kami dari azab neraka-Mu ya Rabb.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.